dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarilah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Ulangan 11 ayatnya yang pertama. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia kewajiban-Mu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita minta kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi.
untuk mengakui dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering menduakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri, layak karena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama anak-Mu yang kudus, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengampunan dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Mari kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk ke sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup kekal. Amin. Marilah kita mendengar persembahan pujian anak les musik.
Marilah kita dengar warta jemaat gereja kita. Salam. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 26 Juni 2022. Pertama, warta umum. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu 2 setelah Trinitatis. Topik minggu, pengikut Tuhan yang setia. 2. Kebaktian Minggu tanggal 3 Juli 2022. Kebaktian Minggu 3 Juli 2022 dilaksanakan di gereja ini masuk pukul 9.00 WITA dan berbahasa Batak. Diharapkan kepada seluruh jemaat yang akan mengikuti ibadah tersebut untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Yang ketiga, kebaktian wilayah 2. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 2 pada hari Selasa, 28 Juni 2022, masuk pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah keluarga FSA Panjaitan SE AK RPP Strep DPS Boru Simangunsong SE yang beralamat di Villa Mutiara Klaster De Serena West Utama nomor 3. Diharapkan seluruh jemaat wilayah 2, Parhalado dan keluarga untuk mengikuti ibadah tersebut. Keempat, anak lahir. Pada hari Selasa 21 Juni 2022 yang lalu, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Awe Sitorus ST, Srep RJ Boru Sihombing SS dari wilayah 1. Anak dan ibu dalam keadaan sehat, Tuhan memberkati. 5. Rapat Panitia Pesta Ulang Tahun ke-13 HKBP Tamarunang dan Pesta Gotilon. Gereja akan melaksanakan Rapat Panitia Pesta Ulang Tahun ke-13 HKBP Tamarunang dan Pesta Gotilon pada hari ini setelah ibadah minggu. Diharapkan kepada panitia yang terpilih dan semua jemaat wilayah 1 untuk mengikuti rapat tersebut di gedung sekolah minggu. 6. Basar makanan. Hari ini, Parhalado dan jemaat wilayah 1 menyediakan basar makanan berupa saksang B2 dengan harga Rp50.000 per porsi. Marilah semua jemaat ikut berpartisipasi di kegiatan tersebut. Basar tersedia di depan pintu gereja. 7. Senam sehat kategorial perempuan. Kategorial perempuan akan melaksanakan senam sehat pada hari Sabtu 2 Juli 2022 yang akan datang mulai pukul 8.00 pagi di gereja ini. Dihimbau kepada semua punguan INA mengikuti kegiatan senam tersebut. 8. Persembahan ke depan. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk diakonia gereja kita. Yang ke-9, gotong royong membersihkan gereja. Pada hari Sabtu 2 Juli 2022 yang akan datang, gereja akan melaksanakan gotong royong untuk membersihkan gereja kita pukul 8.00 pagi. Diharapkan kepada semua naposo bulung dan punguan ama untuk datang ke gereja kita untuk kegiatan tersebut. Yang ke-10, jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit, pertama Agusta Christina Borusianipar, perawatan di rumah. 2. MU Hutagalung, perawatan di rumah. 11. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 20 sampai dengan 26 Juni. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun
Yang pertama, Jekonia Aron Tambunan, anak sekolah minggu, wilayah 2. FSA Panjaitan SEAK RPP, tanggal 20 Juni, wilayah 2. Jesslyn Ellen Casey Borusi Sumbayak, ASM, 20 Juni, wilayah 2. Dr. Priscilia Mutiara Hotmaida Borusi Manjuntak, 20 Juni, wilayah 3. Sintua N. Borusi Galingging, 20 Juni, wilayah 1. A. Nadeak, 22 Juni, wilayah 1. Barenta Samosir Naposo, 23 Juni, wilayah 3. YDB Borusi Nambela, 24 Juni, wilayah 3. E. Sihite, 25 Juni, wilayah 3. Otniel Rai Anugrah Hutagalung, remaja, 25 Juni, wilayah 3. Harni Adelia Boru Simanjuntak, anak sekolah minggu, 25 Juni, wilayah 3. Mikael Asinaga Naposo, 25 Juni, wilayah 3. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Yang ke-12, ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakan dari tanggal 20 sampai 26 Juni. Jemaat yang merayakan yang pertama, keluarga Sintua MH Panjaitan, Inang N Boruhuta Barat, tanggal 20 Juni, wilayah 2. LDP Tambunan, Inang DC Boru Panjaitan, 25 Juni, wilayah 2. Amang F Panjaitan SD Inang S Boru Napitupulu, tanggal 26 Juni, wilayah 2. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. Ke-13, jemaat yang datang dalam ibadah. Yang pertama, tanggal Minggu tanggal 19 Juni 2002, ibadah Gereja HKBP Tamarunang, jumlah 120 orang. Yang kedua, Minggu 19 Juni 2002, sekolah minggu, jumlah 58 orang. Yang ketiga, Selasa 21 Juni 2002, kebaktian wilayah 1, jumlahnya 43 orang. Di tempat keluarga Inang Nyonya M Nambabang, Inang Sintua N Borusi Galingging. Yang keempat, Jumat 24 Juni 2022, kebaktian Pahalado dan keluarga bertempat di rumah keluarga M Hasibuan Inang Sintua M Boru Menurung, jumlah 23 orang. Kedua, keuangan. Keuangan gereja kita dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikian warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 691 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B dan kedua. Serahkan pada Yesus,
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwasannya pelayanan ke pos pelayanan HKBP Kendari di minggu yang lalu berlangsung dengan baik, yang dipimpin oleh Parhalado HKBP Tamarunang dari gereja kita, dan mereka mengucapkan banyak terima kasih dan menitipkan salam untuk jemaat dan Parhalado di gereja kita HKBP Tamarunang ini. Saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan pada hari ini dari kitab Rut pasal 1 ayat 7 sampai 17. Rut 1 ayat 7 sampai 17. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih setianya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menantikan sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kesetiaan Rut kepada si matuanya Boru ini justru harus memberikan penghayatan kepada kita bagaimana hubungan antara mertua dengan menantunya. Hubungan di si matua dohok parumainna. Buasa boy burju parumainai ti si matuana. Kenapa bisa baik menantunya itu kepada si matuanya? Karena si matuanya itu baik kepada parumainnya. Itu dia.
Karena kedekatan si matuanya itu kepada Tuhan, holong ni rohana tu debata, ido ubahen burjuma parumain nai. Menantunya itu juga baik kepada si matuanya boru. Dan ini mau mengilhami kita bagaimana hubungan orang Batak antara parumain dengan si matuanya boru. Ini mau mengilhami Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, akan nang mar parumain, akan nang mar si matua. Ini mau menguatkan hubungan kita. Bagaimana hubungan dengan keluarga saudara? Ada feedback, ada timbal balik, baik kepada si matua, baik kepada parumain. Itu dulu yang pertama. Dan kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Naomi Sadaina nama balu, sudah janda dia, suaminya meninggal si Elimelek, anak-anaknya Mahlon dan Kilion juga meninggal. Tidak ada harapan hidup sebenarnya bagi dia ini. Tidak ada yang dibanggakan dia. Apalagi kalau orang Yahudi melihat janda itu seperti memandang sebelah mata, sepele. Itu makanya si Naomi ini benar-benar kehidupannya sangat menyedihkan, karena tidak ada yang dia banggakan. Tetapi justru di situ di bereng si Rut melihat bagaimana sedihnya kehidupan mertuanya itu. Tidak ada yang dia punya, tetapi Rut menunjukkan kesetiaan kepada si matuanya itu. Dia menunjukkan kesetiaannya, bahkan dia rela meninggalkan kebangsaannya, bangsa Moab, dan dia rela meninggalkan Allahnya, itulah Allah dunia ini, untuk mengikuti iman daripada si matuanya itu, untuk menyembah Allah yang disembah oleh Allah Israel yang kita sembah pada saat ini. Dia rela untuk meninggalkan kampung halamannya hanya untuk setia kepada si matuanya boru. Bagaimana sekarang kesetiaan anak-anak kepada orang tua? Bagaimana sekarang kesetiaan anak-anak kepada mamaknya, kepada bapaknya? Apakah seperti kesetiaan si Rut, kesetiaan saya dengan orang tua saya? Saudara-saudara, pernah suatu ketika ada pertanyaan kepada saya dan saya terkejut. Ini bukan di Makassar, ini bukan di Sulsel, pelayanan saya di tempat yang lain. Pak Pendeta, saya mau bertanya, silahkan. Bolehkah saya mendoakan orang tua saya supaya cepat meninggal? Loh, kenapa bertanya seperti itu? Karena saya sudah capek mengurus orang tua saya itu. Bayangkan, dia sudah sakit-sakitan, hanya di kasur kegiatannya semua. Bolehkah saya mendoakan supaya cepat meninggal ini? Saya terkejut dan kami mendengarnya juga terdiam. Dan inilah konteks kehidupan Bapak Ibu, dan ini kenyataan. Bagaimana sekarang kalau kita bertanya kasih saya kepada orang tua saya? Bagaimana sekarang kasih Bapak Ibu semua dengan orang tua kita masing-masing? Itu sebabnya ada lagu dang marlapatan maret de mare basamu moldung mati yau. Enggak ada gunanya itu. Ketika dia sakit itu rawat, itu guna. Ketika dia lapar, beri dia makan. Ketika dia tidak bisa minum, beri minum. Ketika dia tidak bisa bangun, bantu dia. Di situ pentingnya kehidupan anak-anak kepada orang tua, bukan kepada dia sudah meninggal.
seima tangis tarangi HP tiki ujuni nguluna sudah torehon di pasopu songoni sohia hita mama kulingi sohia hita martelepon makiri pidak ya HP dung marujung ngulu itorima tangisna tidak ada gunanya ketika hidup, ketika dia masih bernafas. Disitulah pentingnya anak-anak untuk mengasihi orang tua. Saudara-saudara, ini makanya perenungan bagi kita bagaimana orang Batak cinta kepada orang tuanya. Karena seberapa hebat pun anak-anak mengasihi orang tua, tidak bisa membayar kasih orang tua kepada anak-anak, yang tidak bisa itu. Seberapa banyak pun yang kita kirim kepada orang tua kita, tidak bisa membayar kasih orang tua terhadap saya. Tidak bisa. 9 bulan dikandung, perjuangan hidup antara hidup dan mati itu. Tidak bisa kita membayar itu, Bapak Ibu. Itu sebabnya mari yang masih punya orang tua, cintai orang tua kita selama dia hidup, selama dia bernafas. Entah sakit pun dia, entah terbaring pun dia di kasur, tidak bisa apa-apa, perhatikan. Karena itulah patik palimahon pasangapon munatoras muasa liling mangulu, itu yang mau ditunjukkan Ruth kepada si matuanya itu. Padahal itu bukan orang tuanya, bukan yang melahirkan, tapi si matuanya. Alai burjudo parumayna itu si matuana. Imajuna paduahon. Itulah yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, kesetiaan Ruth mengikuti Naomi, menantunya itu, si matuanya itu, itulah bukti dia setia kepada Tuhan. Dia tulus tanpa mengharapkan apa-apa, dan dia tahu konsekuensinya untuk mengikuti Tuhan yang kita sembah saat ini. Allah mula Allahku, bangsa mula bangsaku. Ini perkataan emas bagi si Ruth, bagi kita semua. Dia tahu konsekuensi mengikut Tuhan itu banyak, dan dia tidak peduli itu. Yang penting saya ikut Tuhan, karena aku sudah melihat bagaimana Tuhan yang disembah oleh Naomi, si matuaku itu, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang maha agung, Allah yang pemaaf, bukan Allah yang kusembah di Moab, Allah yang penuh dengan kengerian. Orang Moab itu menyembah Allah lain. Allahnya orang Moab itu menuntut pengorbanan anak-anak. Jadi Ruth membandingkan, ini orang Moab, Allahnya adalah ini. Ini Naomi, Allahnya adalah Allah Israel yang kita sembah saat ini. Dibandingkan Allah mana yang paling baik? Oh, Allah Israel, Allah yang kita sembah saat ini. Inilah Allah yang benar. Itu kata si Ruth. Dia mau meninggalkan kesenangannya di Moab, dan dia mau menyembah Allah yang kita sembah saat ini. Dan dia tulus tanpa mengharapkan apapun. Bagaimana sekarang dengan ketulusan kita mengikuti Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara? Lihat tadi epistel tadi. Aku mau mengikut Engkau Tuhan, tapi tunggu dulu. Aku pamit dulu dengan keluargaku. Aku mau mengikut Engkau Tuhan, tapi tunggu dulu. Kukubur dulu ayahku. Padahal ayahnya belum meninggal pada saat itu. Tapi dia punya alasan untuk ikut Yesus. 1000 alasan. Intinya dia tidak mau mengikut Yesus, itu dia. Kalau mengikut Yesus, mari tulus, ikhlas. Mau melayani di gereja ini, mari tuluslah, tanpa mengharapkan apa-apa. Itu dia, Bapak Ibu semua. Dengan ketulusan kita mengikuti Tuhan, dengan keikhlasan kita mengikuti Tuhan, disitulah kita mendapatkan berkat. Itu sebabnya
dalam Matius pasal 1 dikatakan Rut sebagai silsilah Tuhan Yesus. Bayangkanlah, Rut, orang Moab, justru menjadi silsilah Tuhan Yesus itu. Disebut namanya di situ Rut. Sampai kelahiran Tuhan Yesus. Matius pasal 1. Itu berkat luar biasa kepada si Rut. Karena ketulusan dia kepada Tuhan, dia mendapatkan berkat. Karena ketulusan Bapak Ibu semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan, melayani di dalam gereja ini, bayangkanlah berkat melimpah kepada kita karena ketulusan kita itu. Karena keikhlasan kita memberi kepada Tuhan, memberi kepada gereja. Dan Tuhan menyediakan berkat yang lebih banyak daripada yang kita berikan itu. Tak pernah terbayangkan si Rut namanya masuk silsilah dalam kelahiran Yesus Kristus, tak pernah diperkirakan dia itu. Tapi justru si Rut tertulis namanya di perjanjian baru. Luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu mari berkomitmenlah di dalam Tuhan. Yakinlah, kalau kita sudah punya komitmen mengikuti Tuhan, tantangan sebesar apapun dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan di gereja, itu bisa kita hadapi bersama. Komitmen, janji kesetiaan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri di dalam pelayanan bersama Tuhan. Karena komitmen anak-anak sekolah minggu yang mau setia ikut les organ, 2 orang bisa tampil. Amsal Simanjuntak Togu Simangunsong. Mereka komitmen 3 bulan latihan. Dan gurunya juga berkomitmen. Nyonya Tuege Borugultom dan Supandang Sianturi, ini masih doli-doli ini. Supandang ini ganteng orangnya, mamaknya baru tasoid. Kalau dia mau mendaftar ke Supandang, daftar dulu ke saya, kan begitu. Daftar untuk les musik, ya kan begitu kan. Potensial ini, si Pandang ini, Supandang Sianturi ini. Jadi siapa yang mau anak-anaknya tampil seperti si Togu dan si Amsal, daftar segera. Kalau perlu privat ke Supandang Sianturi, banyak waktunya itu. Dan kepada Inang Tuege, kelak mereka berdua akan menjadi parorgan gereja kita. Jadi tidak sampai di sini dia. Maka saya katakan harus belajar lagi nanti di rumah. Cikal bakal parorgan gereja kita itu nanti mereka berdua ini. Itulah pelayanan yang tulus, berkomitmen. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diajak untuk berkomitmen melayani Engkau, meskipun kami tahu apa konsekuensinya, apa akibat daripada keputusan kami mengikut Tuhan. Tapi kami yakin, kami percaya tantangan ke depan yang akan kami hadapi dalam keluarga, dalam gereja, dalam hubungan masyarakat dan pekerjaan dapat kami lampaui bersama Tuhan. Dan begitu baiknya Naomi menunjukkan iman kasih kepada parumainnya, kepada menantunya, sehingga menantunya pun mau menunjukkan kasih kepada si matuanya. Sungguh indah jika ada kemesraan, kebersamaan antara parumain dan si matua kepada parumainnya. Hubungan kasih timbal balik, kasih dan mengasihi. Biarlah itu juga tercipta dalam hubungan antara keluarga orang Batak, sehingga kedamaian, kesejukan, keharmonisan tercipta
di dalam keluarga Batak di Makassar ini. Kami yakin kami mampu ketika kami masing-masing memberi diri takluk kepada firman Tuhan. Ya Allah, sumber kehidupan, kami bersyukur seorang anak perempuan telah lahir bagi keluarga Awe Sitorus Inang Boru Sihombing. Berkati keluarga ini, berkati ibu dan anak supaya tetap sehat, dijauhkan dari sakit penyakit. Kami mendoakan juga untuk kebaktian wilayah 2 di hari Selasa nanti, keluarga yang telah bersedia memberikan rumahnya sebagai tempat kebaktian, keluarga Amang FSH Panjaitan Inang DPS Boru Simangunsong. Biarlah keluarga ini diberkati Tuhan ketika bersedia untuk menerima Tuhan dan jemaat dalam ibadah keluarga. Kami juga mendoakan panitia pesta ulang tahun ke-13 dan Gotilon yang sudah terpilih dan akan rapat nanti. Biarlah itu nanti juga berjalan dengan baik, dan juga bazar yang di koordinator Parhalado dan Jemaat Wilayah 1 sebagai ucapan syukur mereka untuk mengumpulkan dana bagi gereja ini. Tuhanlah kiranya yang menyertai Parhalado dan Wilayah 1 dan kami semua ikut serta dalam bazar tersebut. Kegiatan kategorial 1 minggu ke depan, Tuhan juga yang menemani para pengurus kategorial Ama Ina Naposubulung Remaja supaya bersama-sama melayani Tuhan di gereja ini. Mereka yang berulang tahun kelahiran yang sudah tertulis namanya di warta jemaat ini, sukacita mereka adalah sukacita kami. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan kepada jemaatmu yang berulang tahun dan semakin memberikan mereka semangat dalam menjalankan kehidupan. Kami juga bersyukur kepada mereka yang berulang tahun pernikahan di minggu ini. Tuhanlah kiranya menyertai kehidupan keluarga mereka, cinta kasih kedamaian hadir di tengah-tengah keluarga. Kami mendoakan bagi jemaat yang sedang sakit, Agusta Kristen Borsiani Pardan Amang Emuhu Tagalung, Tuhanlah yang menyembuhkan. Bagi keluarga yang berduka, keluarga Sitorus Boru Situmorang, kapan mereka pulang dari kampung halaman menuju Makassar ini, kiranya Tuhan yang memberi perlindungan dan penghiburan. Kami mendoakan kepada keluarga Amang Silain Boru Sinaga, di mana orang tua laki-laki mereka, ayah mereka Opung Intan Doli Silain yang sedang sakit di kota Medan. Tuhan kiranya menyembuhkan, menguatkan, dan Tuhan kiranya yang memberikan semangat kepada semua keluarga dan kepada Opung Intan Boru, supaya sama-sama dengan kami berharap atas kesembuhan daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan bagi jemaatmu yang sudah memberikan persembahannya untuk ucapan syukur, rasa terima kasih mereka untuk gerakan 1000, dan biarlah apa yang mereka berikan Tuhan yang menyertai. Kami juga bersyukur anak-anak di tingkat SD, SMP, SMA sudah menerima nilai rapot, dan itulah yang bisa mereka hasilkan di semester ini. Biarlah untuk semester berikut di kenaikan kelas juga Tuhan menyertai, berikan semangat, dan kepada kami orang tua berikan rezeki untuk membiayai kebutuhan anak-anak sekolah, kebutuhan anak-anak kami ke tingkat yang lebih tinggi. Kami juga mendoakan bagi mereka yang telah lulus, anak-anak Tuhan di perguruan tinggi untuk melanjutkan ke tingkat kuliah. Biarlah mereka juga disertai Tuhan menatap masa depan yang telah Tuhan sediakan di universitas yang akan mereka masuki nanti. Ya Tuhan,
Kami juga mendoakan seksi diakonia yang telah begitu baik menyediakan sarana untuk les musik yang telah kami lihat tadi hasilnya dalam 3 bulan belakangan ini. Tuhan sertai 2 anak tersebut, Togu Simangunsong dan Amsal Simanjuntak. Kelak kami mendoakan mereka lah nanti menjadi penerus pemain musik di gereja ini. Berkati juga tim pelatih, kasih setia Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau menerima, mendengar dan menjawab doa kami, pergumulan kami, pengharapan di tengah-tengah keluarga dan pekerjaan seluruh jemaat Tuhan yang telah berdoa pada saat ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 471 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan ke depan. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya senantiasa kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Horas, salam sehat untuk kita semua.